Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dimudahkan kita melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan ta'abbud wa taqarrub ila Allah, mewujudkan tujuan kehidupan kita mengabdi kepadanya. Semoga Allah memberikan kita istiqomah sampai datangnya kematian menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita melanjutkan pembahasan asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat, yang termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang besar yaitu alamatul kubra, yakni nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang profil daripada Nabiullah Isa. Isa dalam bahasa Arab, Yesus bahasa Latin, Jesus bahasa Inggris. Tapi yang dimaksud orangnya ya satu. Yang jelas dia adalah putra dari seorang wanita suci bernama Maryam. Itu intinya. Apapun sebutannya sesuai dengan bahasa dialek dari masing-masing negeri itu. Tapi orangnya cuma satu dan tidak ada duanya, karena dia lahir tanpa memiliki seorang bapak, hanya seorang ibu saja, sehingga beliau namanya dinisbatkan kepada ibunya, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, yakni Isa putra Maryam. Dan yang perlu diketahui dan harus difahami sebagai bentuk keyakinan kita kepada hari atau tanda-tanda kiamat, bahwa Nabi Isa sampai hari ini belum mati. Karena Nabi Isa tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh. Justru Nabiullah Isa sekarang masih hidup. Beliau diangkat oleh Allah ke langit pada detik-detik di mana penangkapan itu sudah pasti terjadi, karena tempat itu sudah dipagar betis ya. Sehingga Nabi Isa dan Hawariyun, 12 sahabatnya tidak bisa keluar. Maka Allah selamatkan dengan mengangkatnya ke langit. Namun sebelum itu Nabiullah Isa sudah menawarkan di antara para Hawariyun untuk menggantikan kedudukannya dibunuh, karena pasti ditangkap, karena sudah tidak mungkin mereka melarikan diri. Maka Nabi Isa berpesan, siapa di antara kalian yang mau menggantikan kedudukanku untuk dibunuh, akan tetapi nanti di akhirat derajatmu
setara denganku, bersamaku dalam derajat. Maka tampillah seorang sahabat beliau, paling muda belia, yang menawarkan diri untuk menggantikan kedudukan Isa. Setelah itu baru Allah merubah orang tersebut persis seperti Nabi Isa. Dari ujung rambutnya sampai ujung kaki sama persis. Akan tetapi hanya fisiknya saja, tapi jiwanya beda. Karena ia manusia biasa, karena dia bukan nabi, bukan rasul, sementara Nabi Isa nabi dan rasul. Maka setelah Nabiullah Isa diangkat ke langit, kemudian tentara Romawi masuk ke tempat itu dan menangkap seluruh orang yang ada di dalamnya, termasuk yang mirip Nabi Isa tersebut. Lantas kemudian dibunuhlah orang tersebut di tiang salib. Berarti yang dibunuh itu sahabat Nabi Isa terbaik atau terburuk? Terbaik, ya. Tidak seperti keyakinan kita selama ini yang disalib itu sahabat Nabi Isa yang buruk, yang jahat, yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak disalib, atau yang disalib itu bukan Yudas, justru sahabat Nabi Isa yang terbaik, yang dijanjikan nanti di akhirat memiliki kedudukan yang sama. Nah, siapakah sahabat itu? Siapakah namanya? Siapa yang tahu namanya? Iki meneng gak iso apa ngantuk sampean ini? Hah? Ada riwayat di situ, tafsir? Silakan baca. Sebelum kita masuki materi. Ya, kita baca tafsirnya. Siapakah namanya itu? Surah Al-A'raf, Surah An-Nisa ayat 157. Surah yang keempat ayat 157, ya. وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. An-Nisa, silakan. 157, 158. Baik, 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, tafsir. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah. Maksudnya orang yang dirinya mengakui berkedudukan demikian telah kami bunuh. Ucapan tersebut dikatakan mereka sebagai cemoohan dan ejekan. Perihal yang sama dengan pengertian yang terkandung di dalam ayat lain yang menyisakan perkataan orang-orang musyrik, yaitu melalui firman-Nya,
Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Al-Hijr ayat 6. Tersebutlah bahwa di antara kisah mengenai orang-orang Yahudi, semoga laknat Allah, murka, kemarahan dan siksanya selalu menimpa mereka, yaitu ketika Allah mengutus Isa anak Maryam alaihissalam dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, mereka dengki kepadanya karena ia telah dianugerahi Allah kenabian dan berbagai macam mukjizat yang cemerlang. Di antara mukjizatnya ialah dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit supak, dan menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan seizin Allah. Mukjizat lainnya ialah dia membuat patung dari tanah liat berbentuk seekor burung, lalu ia meniupnya, maka jadilah patung itu burung sungguhan dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dapat terbang dengan disaksikan oleh mata kepala orang-orang yang melihatnya. Banyak pula mukjizat lainnya sebagai kehormatan baginya dari Allah. Hal tersebut dilakukan oleh Allah melalui kedua tangan Isa alaihissalam. Akan tetapi sekalipun demikian, mereka mendustakannya, menentangnya, serta berupaya untuk mengganggunya dengan segala kemampuan yang mereka miliki, hingga hal tersebut membuat Nabiullah Isa alaihissalam tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka, melainkan banyak mengembara, dan ibunya pun ikut mengembara bersamanya. Iya, belum poinnya. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus atau Damaskus di masa itu. Raja Damaskus adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka orang-orang Yahudi itu sampai kepada raja tersebut, lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, si raja murka, lalu ia mengirim instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis untuk memerintahkannya agar menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja itu sampai kepada si gubernur, ia segera melaksanakan perintah itu. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihissalam bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12 atau 13 orang. Menurut pendapat yang lain adalah 17 orang. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat sesudah waktu asar, yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi Isa kepada para sahabatnya? Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga. Kelak dia akan menjadi temanku di surga. Ini tawaran Nabi Isa. Kira-kira kalau pada saat itu Bapak hadir di tempat itu, diterima nggak tawaran itu? Terima. Embel. Situasinya nggak kayak sekarang, Pak. Mencekam itu saat itu. Iku wis dikelilingi Densus kabeh, rapet. Densus, detasemen khusus. Tapi ojo nyebut ongko. Sampai nyebut ongko dicekel. Kalau Densus kan pasukan khusus. Ya, saat itu dikuasai raja apa? Raja Romawi, ya. Dikepung di pagar betis, sudah nggak bisa keluar, Pak. Situasi mencekam, itu tawaran surga pada waktu itu, Pak. Nggak ada yang ngomong. Cuman ada satu itu yang menawarkan diri. Mestinya kan berebut, aku, ya kan? Nggak ada. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah mati. Lanjut. Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Apa maksudnya terlalu hijau? Muda.
Masih terlalu muda, mungkin baru ABG kali ya, tapi udah balik. Tapi masih muda banget gitu loh. Justru dia menawarkan diri. Luar biasa ini, pemuda ini. Lanjut. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Lagi-lagi pemuda itu yang menawarkan diri. Yang lain pada bungkam semua. Lanjut. Akhirnya Nabi Isa berkata, kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku. Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam, hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Iya. Jadi Nabi Isa itu diangkat ke langit dalam keadaan apa? Tertidur. Iya, seakan-akan tertidur gitu. Nah kalau melek ya, bisa jadi kan kaget, belum pernah mumbul ya. Ya kalau tidur itu nggak terasa, diangkat oleh Allah ke langit. Lanjut. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika mereka, yaitu pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa, melihat pemuda itu, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Sedangkan hari telah malam, lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Orang-orang Yahudi menonjolkan dirinya bahwa merekalah yang telah berupaya menyalib Nabi Isa, dan mereka merasa bangga dengan hal tersebut. Iya, mereka bangga seakan-akan dia adalah apa? Pahlawan ya, yang telah menangkap subversif ya. Menangkap apa? Terserah mau sebutannya apa ya kan? Masing-masing zaman mungkin punya istilahnya sendiri-sendiri ya. Ekstremis, subversif, apapun lah namanya. Lanjut. Lalu beberapa golongan dari kalangan orang-orang Nasrani, karena kebodohan dan akalnya yang kurang, mempercayai saja hal tersebut. Kecuali mereka yang ada bersama Nabi Isa, mereka tidak mempercayainya, karena menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Iya. Jadi yang tahu peristiwa itu langsung dengan mata kepala, yaitu para hawariyun. Tapi nanti dalam perkembangannya para hawariyun ini ada yang murtad. Hanya sebagian kecil aja yang murtad. Ya, hanya 12 orang ya, kalau murtad gimana? Disebutkan bahwa mereka itu terbagi menjadi 3 kelompok besar ya. Ada istilah kelompok Yakubiyah, ada Nasturiyah, ada Israiliyah, dan satunya lagi Muslim. Muslim itu yang tetap menganggap bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, diangkat ke langit atas kehendak Allah. Tapi yang lain mengatakan Yakubiyah ini bahwa Isa adalah Allah. Ada lagi kelompok Nasturiyah bahwa Isa adalah anak Allah. Ada lagi kelompok Israiliyah bahwa ibunda Maryam itu adalah yakni bagian dari Allah. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa iftaraqan nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Orang-orang Nasrani nanti kata Nabi telah terpecah belah orang-orang Nasara menjadi 72 firqah. Sama seperti nanti Yahudi telah terpecah. Sama kemudian orang-orang Muslim umat akhir zaman ini juga terpecah, bahkan lebih banyak, yaitu 73. Baik, lanjut. Selain dari mereka yang bersama Nabi Isa, semuanya mempunyai dugaan yang sama dengan orang-orang Yahudi, bahwa orang yang disalib itu adalah Al-Masih putra Maryam, sehingga mereka menyebutkan suatu mitos yang mengatakan bahwa Maryam duduk di bawah orang yang disalib itu dengan menangisinya,
menurut kisah mereka, Al-Masih dapat berbicara dengannya. Hal tersebut merupakan ujian Allah kepada hamba-hambanya, karena suatu hikmah yang hanya Dia sendirilah yang mengetahuinya. Allah telah menjelaskannya dan menerangkannya dengan gamblang di dalam Al-Quran yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya yang mulia, didukung dengan berbagai macam mukjizat dan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang jelas. Untuk itu Allah SWT berfirman bahwa Dia maha benar dalam firman-Nya. Dia, Rabb semesta alam, yang mengetahui semua rahasia dan apa yang terkandung di dalam hati. Dia maha mengetahui semua rahasia di langit dan di bumi. Dia maha mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan terjadi, serta apa yang tidak terjadi berikut dengan akibatnya, bila mana hal itu terjadi. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dengan kata lain, mereka hanya melihat yang diserupakan dengan Isa, lalu mereka menduganya sebagai Isa alaihissalam. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Jadi orang-orang Yahudi dan juga tentara Romawi yang berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi itu, mereka sendiri ada keraguan-raguan. Iki nek delok wonge persis Isa. Tapi kalau mentalnya kok mental apa? Mental bukan Isa gitu loh. Enggak cocok dengan yang dikabarkan oleh orang-orang. Bahkan di dalam literatur mereka ketika disalib itu dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Kenapa kau tinggalkan aku, wahai Eli? Tuhan. Wallahu a'lam. Kalimat itu ada dalam literatur mereka. Seakan-akan menunjukkan bahwa Nabi Isa itu mengeluh dengan kejadian itu. Padahal memang sebetulnya bukan Nabi Isa. Apa layak Nabi Isa kemudian disalib dalam kondisi telanjang seperti itu? Hanya memakai apa? Oh, jenenge dudu iku biyane. Yes, gambarannya seperti itulah kan. Kan auratnya kelihatan kan. Masa Nabi dipermalukan di hadapan manusia sampai hari ini? Ya, lanjut. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Maksudnya orang Yahudi yang menduga bahwa Dia telah membunuhnya, dan orang Nasrani yang percaya dengan hal itu dari kalangan mereka yang bodoh. Semua berada dalam keraguan akan kejadian itu. Mereka bingung dan panik serta sesat. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Dengan kata lain, mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, melainkan mereka ragu dan menduga-duga saja. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa. Quran Surat An-Nisa 158. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkatnya menuju kehadiratnya. Dan di dalam hadis Muslim ketika Nabi Isra dan Mi'raj, sambil dicari ya nama-namanya siapa itu disebutkan di situ. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu Nabi bertemu dengan Nabi Isa di langit keberapa? Di langit kedua. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, ruhnya. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan juga bertemu dengan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Isa, satu-satunya Nabi yang ditemui masih dalam keadaan hidup, maksudnya terdiri dari ruh dan jasad. Adapun yang lainnya yaitu ruhnya yang ditemui. Dan itu mudah bagi Allah untuk mempertemukan orang yang hidup dengan ruh para nabi yang ada di langit tersebut. Karena jasad para nabi itu di bumi. Sebagaimana dalam hadis, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulal jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi
memakan jasadnya para nabi. Berarti jasadnya para nabi ini bertebaran di muka bumi. Yaitu nabi-nabi yang sudah wafat. Ya. Baik, lanjut. Jadi yang tadi, Ustaz. Ya, belum ketemu. Belum. Yang nama-namanya. Masih bawah. Iya. Lanjutkan. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Sinan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, maka Isa keluar untuk menemui para sahabatnya dari kalangan Hawariyin yang jumlahnya ada 12 orang. Yang dimaksud ialah Isa keluar dari mata air yang ada dalam rumah tersebut, sedangkan kepalanya masih meneteskan air. Lalu ia berkata, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kafir kepadaku sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadaku. Bahkan mereka murtad ya, sebanyak 12 kali setelah beriman. Ini para Hawariyun ya. Terus Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Isa berkata pula, siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa denganku, lalu akan dibunuh sebagai gantiku, maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti. Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara yang ada. Lalu Isa berkata kepadanya, duduklah kamu. Kemudian ia mengulangi lagi kata-katanya kepada mereka. Pemuda itu berdiri lagi mengajukan dirinya. Maka Isa berkata, duduklah kamu. Lalu ia mengulangi lagi kata-katanya itu. Maka pemuda itu juga yang berdiri seraya berkata, aku bersedia. Akhirnya Isa berkata, kalau memang demikian kamulah orangnya. Maka Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu orang-orang Yahudi yang memburunya datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Isa itu. Lalu mereka membunuh dan menyalibnya. Maka sebagian dari mereka kafir kepada Isa sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadanya. golongan apa saja itu? Satu golongan dari mereka mengatakan, dahulu Allah berada di antara kita, kemudian naik ke langit. Mereka yang berkeyakinan demikian adalah sekte Yakubiyah. Terus Segolong lainnya mengatakan, dahulu anak Allah ada bersama kami selama yang dikehendakinya, kemudian Allah mengangkatnya kepadanya. Mereka yang berkeyakinan demikian dari sekte Nasturia mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Kalau yang pertama mengatakan bahwa Isa Allah, Yakubiyah. Terus segolongan lain mengatakan, dahulu hamba dan utusan Allah ada bersama kami selama masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah mengangkat dia kepadanya. Mereka yang berkeyakinan demikian adalah orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim ini kelompok yang keempat sebetulnya ya. Yang ketiga Israelia diterangkan dalam riwayat yang lain. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka ini orang-orang yang berpecah belah. Hanya orang-orang yang mengakui bahwa Isa hamba Allah, dia utusan Allah, diangkat keharibaan Allah, itulah yang tetap dalam kebenaran. Salah satunya mungkin yakni bernama siapa? Barnabas. Yang kemudian Barnabas ini menulis ajaran Isa itu. Kemudian terkenal dengan apa? Injil Barnabas. Ya, lanjut. Kemudian dua golongan yang kafir itu memerangi golongan yang muslim dan membunuhnya. Maka Islam dalam keadaan terpendam hingga Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad asar ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Imam Nasai meriwayatkannya melalui Abu Quraib dari Abu Muawiyah dengan lafaz yang semisal. Hal yang sama disebutkan oleh ulama salaf lainnya yang bukan hanya oleh seorang saja, bahwa Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya,
Ayo, Ustaz. Iya, belum poinnya kan. Siapa namanya? Nanti Belum ketemu. Ada Iya, di bawah sendiri. iya, nggak apa-apa, langsung bawa nggak apa-apa. Saya tak carikan dulu. Iya. Kak mari-mari kok jenenge sapa kak nemu-nemu. Ngobrol lainnya aja, Ustaz. Nanti tak anu sih. Baik. Sambil dicari. Yang jelas bahwa dia bukan siapa? Bukan Yudas Iskariot. Sahabat Nabi Isa yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang terbaik. Nabiullah Isa diangkat ke langit sebagaimana pada ayat 158 dalam surah An-Nisa. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit, keharibaan Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terus silakan. Saja. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid dari Ibnu Ishaq yang menceritakan bahwa nama Raja Bani Israel yang mengirimkan sejumlah pasukan untuk membunuh Isa alaihissalam adalah Daud. Siapa? Raja siapa? Daud. Daud bukan raja yang Nabi Daud itu, bukan ya. Kebetulan namanya saja sama. Lanjut. Seseorang dari kalangan Bani Israel pula, setelah mereka sepakat untuk membunuh Isa alaihissalam, menurut berita yang sampai kepadaku, tiada seorang hamba pun dari kalangan hamba-hamba Allah yang takut kepada mati seperti takut yang dialaminya, dan tiada orang yang lebih gelisah darinya dalam menghadapi hal itu. Tiada seorang pun yang berdoa agar dijauhkan dari mati seperti doa yang dilakukannya, sehingga menurut apa yang mereka duga, Isa alaihissalam berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika engkau menghindarkan kematian ini dari seseorang makhlukmu, maka hindarkanlah ia dariku." Disebutkan bahwa sesungguhnya kulit Nabi Isa setelah mendengar berita itu benar-benar mengucurkan darah. Lalu Isa dan semua sahabatnya memasuki tempat persembunyian yang telah mereka sepakati, dan di tempat itulah akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan. Jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang, termasuk Nabi Isa sendiri. Nah, berarti 12 itu bersama siapa? Hawarin. Nabi Isa. Nabi Isa berarti selain dari beliau yaitu sahabatnya. Berarti sahabatnya berapa jumlahnya? 12. Terus. Setelah Nabi Isa merasa yakin bahwa semua sahabatnya telah masuk ke dalam tempat tersebut bersamanya, lalu Nabi Isa mengumpulkan semua sahabatnya yang terdiri atas kalangan Hawarin. Mereka ada 12 orang, yaitu Firdaus, terus. Yakobus, Waila, dan Nakas saudara Yakobus, Andreas, Filip, Ibnu Yalma, Matius, Thomas, Yakub Ibnu Halkia, Nadawasis, Kotabia, Yudas Rakriyahuta. Ya, tapi bukan Yudas Iskariot, ya, cuman mirip. Terus. Ibnu Hamid mengatakan bahwa Salama mengatakan dari Ishak, menurut kisah yang sampai kepadaku, ada seorang lelaki bernama Sarjis. Nah, terus kenapa Sarjis? Hingga jumlah mereka 13 orang selain Isa. Orang-orang Nasrani mengingkarinya karena Sarjisa yang diserupakan dengan Isa di mata orang-orang Yahudi. Terus lanjut. Dan Ibnu Ishaq mengatakan, aku tidak mengetahui apakah Sarjis termasuk mereka yang 12 orang itu, ataukah dia termasuk salah seorang dari mereka yang 13. Karena itulah mereka meragukannya di saat mereka mengiyakan kepada orang-orang Yahudi tentang tersalibnya Isa. Mereka orang-orang Nasrani tidak mempercayai berita mengenai hal tersebut. Iya, yang dipercayai sampai sekarang yaitu oleh orang-orang Yahudi, yaitu siapa? Yang Yudas. Berkhianat yaitu Yudas. Padahal siapa tadi yang disalib namanya? Sarjis. Lanjut. Mereka orang-orang Nasrani tidak mempercayai berita mengenai hal tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Jika jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang ketika memasuki rumah persembunyian itu, berarti semuanya ada 14 orang bersama Isa alaihissalam. Jika jumlah mereka yaitu Hawariyin ada 12 orang ketika memasuki rumah persembunyian itu, berarti seluruhnya ada 13 orang bersama Isa alaihissalam. Ya. Jadi yang benar jumlah sahabatnya berapa? 12. 13 bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi. Kata Allah Jalla wa Ala, yakni di dalam sebuah surat Sarjis yang disalib. Kenapa? Iya. Sarjis ya? Iya. Ada riwayat lagi? Ada. Sebutkan. Ya, untuk memperkuat tadi. Ini terakhir Ustaz ya. Iya. Ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku seorang laki yang dahulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam, bahwa Isa ketika mendapat wahyu dari Allah SWT yang mengatakan, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku. Maka Isa berkata, hai golongan Hawariyin, siapakah di antara kalian yang rela menjadi temanku di surga? Syaratnya adalah dia mau menjadi orang yang diserupakan dengan diriku di mata kaum. Lalu mereka membunuhnya sebagai ganti dariku. Maka Sarjis menjawab, aku bersedia wahai Rasulullah. Isa alaihissalam berkata, duduklah kamu di tempatku. Maka Sarjis duduk di tempatnya, sedangkan ia sendiri diangkat ke langit. Lalu mereka memasuki rumah itu dan langsung menangkapnya serta menyalibnya. Sarjislah orang yang disalib dan diserupakan dengan Isa di mata mereka. Baik, cukup ya. Pernah dengar kata Sarjis ya? Enggak, belum pernah. Belum ada yang orang yang namanya Sarjis ya. Iya, Sardi ya. Sardi, tapi Sarjis enggak ada. Nabi Isa akan turun yaitu di sebuah menara masjid. Masjidnya sekarang sudah ada sejak dulu. Masjid Jami Umawi yang berada di sebelah timur Damaskus. Dan masjid ini menaranya putih. Dan turunnya Nabi Isa di tempat itu menjadi salah satu tanda yang besar saat menjelang tibanya hari kiamat. Dan Sarjis dan Nabi Isa yaitu membawa misi untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Baik, buka Abu Dawud 4321. Ya. Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, jika Dajjal keluar dan aku tengah berada bersama kalian, maka akulah yang menjadi hujah bagi kalian. Dan jika Dajjal keluar dan aku tidak tengah bersama kalian, maka tiap orang harus menjadi hujah bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah adalah pelindungku dan bagi setiap muslim. Jika seseorang dari kalian menjumpai Dajjal, maka bacakanlah kepadanya ayat pembuka dari surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama surah Al-Kahfi merupakan benteng penghalang bagi seorang mukmin ketika Dajjal itu keluar atau ketika mendatangi seluruh negeri-negeri di muka bumi. Maka hafalkan itu 10 ayat lah. Insya Allah anak-anak kita hari ini sudah banyak yang hafal ya. Bapak gak hafal-hafal. Soalnya produk lama. Kalau produk anak-anak kita sekarang hafal kabeh ya. Surah Al-Kahfi minimal 10 ayat pertama. Kalau enggak alternatifnya 10 ayat terakhir. Pokoknya ujung depan dan belakang. Baik, lanjut. Karena bacaan itu akan menjaga kalian dari fitnah Dajjal. Lalu kami bertanya, berapa lamakah Dajjal akan berada di dunia? Beliau bersabda, 40 hari. Setiap harinya selaksa 1 tahun. 1 harinya selaksa 1 bulan. 1 harinya selaksa 1 pekan. Dan semua hari-hari itu panjangnya seperti hari biasa kalian ini. Lalu kami kembali bertanya kepadanya, wahai Rasulullah,
di hari yang satu harinya selaksa setahun, apakah ibadah sholat kami sehari semalam akan mencukupi? Beliau menjawab, tidak, melainkan hendaknya kalian memperkirakannya setiap waktu sholat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun melalui mercusuar putih di wilayah timur Damaskus. Iya. Thumma yanzilu Isa bin Maryam indal manaratil bayda. Kemudian Nabi Isa turun atau diturunkan Allah, yakni di menara putih. Di mana itu? Sarqiyah Damaskus, yaitu sebelah timur Damaskus. Dan disitulah titik poin, start poinnya Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin kemudian memburu Dajjal. Maka terjadilah perang berhadapan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Karena Dajjal ini diikuti oleh 70 ribu pasukan dari orang-orang Yahudi. Dengan ciri-ciri pedang mereka sangat tajam. Berarti udah tidak memegang apa? M16 sudah nggak ada. Ya. Tapi pakai apa? Pedang. Sudah selesai persenjataan alutsista modern, udah finish, sudah tidak ada lagi. Ya. Entah bagaimana caranya Allah menghancurkan sistem itu semua. Lanjut. Ia akan bertemu Dajjal di Lub, sebuah desa di dekat Baitul Maqdis. Kemudian ia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, akan membunuhnya. Fayudrikuhu inda babil Lud fayaqtuluhu. Kemudian Nabi Isa bertemu dengan Dajjal di pintu gerbang kota Lud, kemudian membunuhnya. Nah, kota Lud ini sekarang bernama Tel Aviv. Lanjut. Selesai? Selesai. Baik. Nabi Isa akan turun ke bumi dan itu merupakan sebagai tanda hari kiamat. Kemudian di dalam sebuah riwayat hadis tentang tanda yang 10 kiamat itu, yakni bahwa Nabi Isa itu urutan yang ketiga. Di sini nyebutnya secara acak ya, tapi secara kronologi dia adalah yang ketiga. Dalam riwayat ini, yakni Hudzaifah bin Asid, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta tarawnaha qablaha asyra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian menjumpai 10 tanda-tanda. Kemudian Nabi menyebutkan secara acak. Ya. Pertama, ad-dukhan, kabut atau asap, Dajjal, kemudian binatang melata, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kalau kita melihat di sini, ini urutannya kan terbalik ya. Binatang melata baru apa? Matahari terbit. Mestinya matahari terbit dulu, baru munculnya binatang melata di waktu dua. Kemudian berikutnya turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian terjadi pembenaman, yakni 3 pembenaman di muka bumi. Pembenaman di daerah timur, pembenaman di bagian barat, dan juga pembenaman di Jazirah Arab. Dan yang terakhir yaitu munculnya api dari Yaman di sebuah sumur api di negeri tersebut yang menggiring umat manusia ke negeri Syam, dan akhirnya mereka menjumpai kiamat pada saat itu. Baik. Kemudian misi Nabiullah Isa setelah diturunkan dalam hadis Muslim di nomor 127. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Wallahi. Terus?
Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. La yanzilanna ibnu Maryam. Maka sudah saatnya kelak nanti ketika Nabi Isa itu turun, apa misinya? Dia akan menghakimi yang adil. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hakaman adilan. Dalam riwayat yang lain, hakaman muqsitan, yaitu hakim yang adil. Berarti dia sebagai apa? Sebagai kekuatan yudikatif. Karena Al-Mahdi itu nanti yang memimpin pasukan kaum muslimin. Berarti nanti menjadi kekuatan apa? Eksekutif. Karena Al-Mahdi keturunan Rasulullah yang akan memimpin pasukan, dan Nabiullah Isa menjadi hakim yang adil ketika itu. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Akan dihancurkannya salib. Falyaksirunnas salib, akan dihancurkannya salib. Semua salib di muka bumi ini akan dihancurkan semuanya. Ingat itu misinya Nabi siapa, Pak? Nabi Isa. Ojo mok disii ya. Sampeyan disii keliru sampeyan. Itu bukan tugas ente, itu tugasnya Nabi Isa. Lanjut. Dibunuhnya babi. Ya, falayaqtulannal khinzira. Yakni seluruh babi-babi dibunuh, Pak. Lanjut. Dihapuskannya pajak. Wal yad'anna al-jizyah, atau dihapuskannya pajak jizyah. Sekarang pajak merajalela enggak, Pak? Bahkan yang dulunya enggak ada pajak, sekarang ada pajaknya. Dulu Saudi ada pajak enggak ya? Nah, sekarang ada. Nanti semakin merajalela. Nah, nanti Nabi Isa itu misinya menghapus semua itu. Nol. Lanjut. Dan kekayaan akan melimpah ruah. Iya. Walatut rokannal qalasu, yakni kekayaan harta melimpah ruah. Artinya apa? Emas-emas kita yang dirampok itu nanti akan kembali ke tangan kaum muslimin. Karena negeri kaum muslimin itu kaya dengan emas, tapi diambil oleh orang-orang kafir. Nanti di akhir zaman itu akan kembali, sehingga semua kaya semua. Sehingga nanti banyak orang membagi-bagi emas, Pak, nggak ada yang mau, Pak. Cak gelem Mas, iki ono emas sisai sak kilo gelem. Sekowon nang buri sak truk. Karena udah luar biasa itu kekayaan orang-orang pada saat itu. Terus, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Iya, nggak ada yang mau menerima pemberian, Pak. Coba sekarang ada orang bagi emas, misalnya antam 1 gram, kira-kira mau nggak, Pak? Antri. Mek guyu tok, ya kan? Gak terima gelem rebutan. Ya. Tapi nanti nggak akan ada yang mau menerima. Terus? Sudah ya. Jadi dalam hadis yang lain secara total di sini disebutkan, yaitu menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak, membunuh Dajjal, dan memerangi Ya'juj Ma'juj. Ini total seluruh dari misi beliau yang dilengkapi dari hadis-hadis yang lain. Menjadi hakim yang adil. Karena Isa nanti akan berhukum dengan hukum Allah, yaitu dengan hukum apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam hadis Muslim disebutkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bagaimanakah menurut pendapat kalian apabila Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian, lalu ia memimpin kalian, kemudian saya katakan kepada Ibnu Abi Dzib, sesungguhnya Al-Auza'i pernah memberitahukan kepada kami dari Az-Zahra, dari An-Nafi, dari Abu Hurairah, bahwasanya bunyi hadis tersebut adalah wa imamukum minkum. Ibnu Abu Dzib bertanya, apa maksud hadis yang berbunyi
wa ammakum minkum. Saya menjawab, ajarkan kepada saya. Ibnu Abu Dzib berkata, maksudnya adalah Isa putra Maryam akan memimpin kalian dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengajarkan apa? Injil, tidak. Kenapa? Karena Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab Taurat, kitab Injil, semua disempurnakan dalam Al-Quran. Maka tidak perlu lagi nanti berhukum dengan Taurat, berhukum dengan Injil. Cukup dengan apa? Al-Quran. Maka sampaikan nanti, jangan sampai keliru. Anak-anak keturunan kita ini ketika Nabiullah Isa turun, jangan sampai malah memerangi Nabi Isa. Karena tidaklah orang yang menegakkan syariat, menerapkan hukum Allah, sekarang aja ditentang dah. Menerapkan hukum syariat Allah ditentang atau tidak hari ini? Ditentang. Bisa jadi nanti ketika Nabiullah Isa turun bersama Imam Al-Mahdi memimpin kaum muslimin, penentangannya luar biasa. Alangkah ironi kalau kita ini punya anak keturunan, justru malah memihak kepada Dajjal, justru menentang Nabiullah Isa. Maka sampaikan riwayat-riwayat yang sahih tentang Nabi Isa. Bahkan sampaikan bagaimana ciri-ciri Nabi Isa, supaya nanti apa? Ketika turun bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Bagaimana profil atau ciri-ciri Nabi Isa itu? Coba dibuka 43 Apa? Abu Dawud 43:24 insyaallah. Oh. 43:24. Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada antara aku dan dia, Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi pun. Nabi Isa kelak akan turun, dan jika kalian melihatnya, maka kenalilah atau akuilah dia. Iya. Ya, fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Jika kalian nanti melihatnya, maka kenalilah ciri-cirinya. Apa itu? Dia adalah lelaki dengan tubuh sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Rajulun marbu'un, yaitu seorang laki-laki yang tingginya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Nabi sampai menyebut seperti ini, itu supaya kaum muslimin tidak salah nanti. Nek ana wong ngaku Nabi Isa jangkung, ya kan? Dukur, krempeng, jegalen ae. Berarti dia Nabi Isa palsu. Sebaliknya kalau ada orang ngaku Nabi Isa endek, metekel, kira-kira dia apa no ya? Ya dijaga. Ya. Jadi ini ciri pertama, rajulun marbu'. Yang kedua, berkulit merah keputih-putihan. iya, mumassaratin al-bayda, yakni tubuhnya itu apa tadi? Merah keputih-putihan atau putih kemerah-merahan. Ya, semu putih dan merah. Orang-orang berarti Yahudi. kayak orang apa? Yahudi bener ini. Hah? Ya orang-orang barat, orang Yahudi bener. Kayak bule. Iya. Kulit merah ya. Iya, yang jelas bukan sawo matang. Yang jelas ya. Kalau ada Nabi ngaku Nabi Isa kulitnya ireng, ya apa enake? Cekurno ae nang. Berarti dia Nabi Isa palsu. Kemudian apa pakaiannya? Mengenakan pakaian berwarna kekuning-kuningan dan tidak terlalu besar. Iya. Di sini disebutkan yakni kana ra'suhu yaktur wa libasu, dan pakaiannya adalah apa? Yakni kekuning-kuningan. Keren bener. Mumassaratain, yakni dua pakaian yang berwarna kuning. Jadi dua helai kain pakaiannya itu. Ridda, izar bagian bawah dan ridda bagian atas. Mirip seperti ihram, kain ihram.
Karena style gaya pakaiannya Nabi Isa itu nggak berubah, Pak. Nggak berubah. Kenapa? Nabi Isa itu hidup berapa ribu tahun yang lalu? Halo? 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih. Dan ketika turun, gayanya nggak berubah, Pak. Nggak mungkin Nabi Isa itu mengikuti mode, nggak. Stylenya sama. Warnanya kuning, makanya kita dalam hadis dilarang memakai warna apa? Kuning, makruh hukumnya. Dalam hadis Muslim, nggak boleh pakai warna kuning. Nanti yang memakai kuning itu cuma Isa, untuk membedakan. Makanya ada larangan berpakaian warna kuning. Dan pakaiannya seperti itu, style gayanya. Jadi nggak mungkin Nabi Isa pakai training, jogging, ya. Berarti itu Isa itu. Meskipun dia ngaku Isa ya, atau batian. Nggak ada Nabi Isa pakai batik, nggak mungkin. Imam ya. Terus kemudian wajahnya bersih dan cerah. Iya, wajahnya bersih cerah. Wajahnya. Berarti ini orang ngaku Nabi Isa kukulen ya. Palsu berarti ini. Wajahnya putih, bersih. Kemudian dia akan memerangi manusia untuk menegakkan kembali Islam. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan memberlakukan jizyah. Ketika itu, zaman kedatangan Nabi Isa, Allah akan menghancurkan semua agama selain Islam. Ia juga akan menghancurkan Dajjal. Ia akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Ia akan tinggal di bumi selama 40 tahun. 40 tahun itu kata para ulama total hidupnya di bumi. Padahal sebelum diangkat ke langit itu usia 33 tahun. Berarti ketika turun di bumi berarti tinggal berapa tahun, Pak? 7 tahun. Nggak lama, cuman 7 tahun. Lah ketika di langit kedua nggak bergerak usianya, Pak. Karena usia itu karena pengaruh dari apa? Rotasi dan revolusi. Kita berada di bumi, bumi berrotasi, bumi berevolusi mengelilingi matahari. Ini menurut satu teori. Dengan adanya itu, orang berubah usianya. Nah, Nabi Isa udah keluar dari semua itu. Karena selama masih ada benda-benda langit, ada meteor, ada komet, ada matahari, ada bintang, itu berarti masih langit dunia, langit yang dekat dengan bumi. Adapun langit pertama sudah kosong, nggak ada benda-benda langit. Apalagi langit kedua semakin luas, lebih luas dari langit pertama. Makanya tidak bergerak usia beliau. Datang ke muka bumi ini tetap muda belia. Padahal udah berapa? Ribuan tahun yang lalu. Ketika turun usianya masih 33 tahun. Dikabarkan oleh Nabi dalam hadis ini selama 40 tahun di bumi. Sudah dijalani 33, tinggal 7 tahun berikutnya. Jadi pemerintahannya atau kekuasaannya bersama Al-Mahdi tidak lama. Kemudian lanjut. Kemudian ia meninggal dunia dan kaum muslimin pun menyalotinya. Iya, kemudian dia meninggal dunia dan kaum muslimin mensolatkannya. Sekarang belum meninggal, belum mati, makanya nanti matinya setelah misinya selesai. Di mana dikubur? Para ulama menjelaskan bahwa kuburannya sudah dipersiapkan. Ada satu tempat kosong di belakang, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Yakni di depan Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar. Ada tempat kosong di situ satu yang dulu mau ditempati oleh Aisyah. Kenapa? Karena kuburan Nabi sekarang ini adalah rumah siapa? Rumah Aisyah. Kaum muslimin tidak mengizinkan Aisyah dikubur di situ. Bahkan Aisyah sendiri menolak. Kenapa? Karena di situ ada bukan mahramnya. Siapa bukan mahramnya? Umar bin Khattab. Ya. Kalau Nabi suaminya, Abu Bakar bapaknya, Umar bin Khattab sopo. Tidak ada hubungan sama Aisyah.
Makanya Aisyah tidak dikubur di situ, padahal beliau lebih berhak dikubur di situ. Makanya ada sisa satu, dan yang pantas untuk menempati tempat itu adalah setingkat para nabi dan rasul. Tidak ada lain nanti kecuali siapa? Nabi Isa. Ini nanti posisinya itu, ini nabi menghadap ke sana, antum kan lewat sini biasanya kan, depan. Nah, menghadap ke sana, ke barat. Nah, Abu Bakar itu di belakangnya. Wajahnya itu menghadap ke punggung Rasulullah. Ya, dalam kondisi silang begini, agak miring. Nah, Umar bin Khattab juga begitu, di belakangnya apa? Melihat atau menghadap ke punggung Abu Bakar. Begini. Antum bisa browsing itu posisinya di YouTube ada. Bagaimana posisi dari kubur Nabi dan sahabat, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Baik. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Inilah akhir dari perjalanan Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, sampaikan kepada yakni keluarga, anak keturunan kita, kalau seandainya kelak suatu saat dia akan berjumpa dengan Nabi Isa, jangan sampai salah. Jangan sampai malah bergabung dengan orang-orang yang menentang Nabi Allah Isa, yang tidak lain Dajjal dan orang-orang Yahudi. Yang jelas bahwa Nabi Isa turun di Menara Putih, di masjid, di waktu sholat subuh. Begitu iqamah dikumandangkan, dia masuk ke pintu. Al-Mahdi kemudian melihat Nabiullah Isa dan mengatakan, ruh Allah wa kalimatuhu, dan kalimat Allah itu nama lain dari Nabi Isa. Maksudnya bukan ruhullah itu Allah, tapi ruh ciptaan Allah. Kemudian dipersilakan menjadi imam, tapi Nabi Isa menolak. Kata Nabi Isa, engkaulah Al-Mahdi yang diangkat sebagai pemimpin atau imam, maka majulah menjadi imam. Maka Al-Mahdi menjadi imam, Nabi Isa menjadi makmum di belakang. Setelah sholat subuh selesai, baru misi dilaksanakan. Dajjal sudah menunggu di depan. Begitu melihat, loh ternyata ada Nabi Isa, maka Dajjal meleleh seperti garam. Langsung dia lari menuju ke tempat akhir dari kehidupannya. Di mana? Pintu gerbang kota Lud, dan akhirnya dia tewas di situ. Oleh karena itu jangan salah, Nabi Isa itu ketika turun masuk pertama kali di mana? Di masjid. Gak mungkin pergi ke mana? Gereja. Iya. Lapor. Hati-hati. Kalau ada yang ngaku-ngaku Isa, meskipun mirip persis rambutnya, wajahnya, ya kan? Kemudian semuanya mirip, tapi kalau masuknya bukan ke masjid, berarti itu bukan Isa. Apalagi mirip wajahnya persis, tapi nyekel gitar, itu bukan Isa, tapi Isabella. Ya. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isabella. Tapi Romaira.